Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi ahyana ba'da ma amatana wa ilaihi nusyur. La ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Ma'asyiral muslimin wal muslimat jamaah rahimakumullah. Salah satu perintah dalam Al-Qur'an adalah wabil walidaini ihsana, berbuat baiklah kepada kedua orang tua. Suatu ketika Andre Guruta Dr. K. Haji Sanusi Baco LC menyampaikan bahwa ada dua kesedihan yang membuatnya larut, bersedih. Yang pertama adalah kematian ibunya ketika masih kecil, masih sangat kecil. Guruta ibunya meninggal, namanya Aden Ratu. Kemudian yang kedua adalah meninggalnya ibunya anak-anaknya atau istrinya. Ini kedua ibu. Kemudian Guruta mengatakan bahwa kenapa ketika seorang anak ditinggalkan oleh ibunya itu sangat sedih, karena boleh laleng, karena antara anak dan ibu itu satu. Itu ketika orang lahir itu ada tali pusar yang menghubungkan dengan ibunya, sehingga ketika anak terpisah dari ibunya, merantau, pergi kuliah atau kerja atau bepergian, tiba-tiba anaknya sakit atau anaknya mengalami kecelakaan, maka tanpa diberitahu ibu itu nyambung tahu keadaan anak. Kenapa begitu dalam cintanya ibu kepada anaknya? Oleh karena kita semua lahir dari alam arham, alam rahim. Jadi kita itu lahir dari rahim seorang ibu. Begitu mulianya tempat itu diberi nama rahim. Siapa yang memberi nama? Allah. Dan Allah meminjamkan namanya. Jadi rahim itu adalah namanya Allah yang dipinjamkan ke dalam tubuh seorang ibu. Disitulah anak mulai tumbuh berkembang 9 bulan lebih, kemudian lahir. Itu disebut alam arham, alam rahim. Rahim adalah nama Allah yang dipinjamkan kepada seorang ibu, sehingga itulah yang menjadikan ibu itu sangat mulia, karena di dalam tubuhnya diberi kehormatan oleh Allah, dipinjamkan nama Allah dalam rahim ibu. Apa arti dari rahim? Rahim artinya penyayang. Maka Allah katakan, kalau ingin melihat bagaimana cintanya Allah kepada hambanya, maka lihatlah kasih sayangnya ibu kepada anak. Bagaimana cintanya ibu, sayangnya ibu kepada anak.
Ada seorang ditanya bagaimana cintanya ibu kepada anaknya. Kalau seorang ibu ditanya seperti apa cintanya ibu kepada anak-anak, maka guru tak uraikan, seorang ibu ketika ditanya cintanya pada anaknya, dia akan berkata, anakku yang paling saya cintai adalah anakku yang kecil sampainya besar, anakku yang pergi sampainya pulang, anakku yang sakit sampai dia sembuh. Itulah kasih sayangnya ibu, tidak ada batasnya. Jadi kita bisa merasakan bagaimana kasih sayangnya ibu kepada anak. Oleh karenanya kita sebagai anak dari ibu kita, sebagian besar kalau dari usia kita kemungkinan besar ibu kita telah tiada. Bagaimana kita kemudian mengabdi kepada ibu? Dikatakan bahwa apabila meninggal seseorang, bisa mata ibnu Adam yang kataku amal, terputus amalnya orang kalau sudah meninggal, kecuali 3. Yang pertama orang yang berilmu, ilmunya manfaat. Yang kedua orang yang beramal, amal jariah. Sekalipun orangnya sudah meninggal, tetapi ada amal jariahnya, seperti yang membangun masjid ini. Sebutlah misalnya Haji Rafi Lambau, orang tua kita, itu ada kontribusinya dalam pembangunan masjid ini. Begitu juga tokoh-tokoh masyarakat yang membangun masjid ini, dijadikan pesantren yang sudah melahirkan ribuan alumni, santri. Maka orang yang memanfaatkan tempat ini, sekalipun orangnya sudah meninggal, dia akan mendapatkan amal jari. Dan yang ketiga adalah waladun soleh, memiliki anak yang soleh, dengan syarat yada'ulahu. Ya sudah pasti kalau anak soleh pasti yada'ulahu, mendoakan orang tua. Nah tentu sekarang ini sangat terasa bagaimana suasana dahulu kita kecil masih diingat. Ketika disuruh mengaji pasti ada kesan, ada orang yang justru diajar langsung oleh ibunya atau disuruh mengaji. Bagaimana ibu mendidik supaya kita bisa mengaji, bagaimana kita dididik supaya bisa sholat, bagaimana kita kemudian diajari akhlak. Itulah ibu, al-ummu al-madrasatul ula, ibu sebagai sekolah yang pertama, benar-benar membentuk karakter kepribadian kita adalah ibu dan ayah. Jamaah yang dimuliakan Allah, maka bagaimana kemudian kita wabil walidaini ihsana, berbuat baik kepada orang tua sementara orang tua itu sudah wafat. Ya perintah agama adalah waladun soleh yada'ulahu, jadilah anak yang soleh, yang soleha, yang selalu mendoakan orang tua. Berapa kali kita doakan orang tua dalam sehari semalam? Mungkin paling banyak 5 kali. Setidaknya sudah menjadi bagian doa kita. Rabbi ghafirli wa liwalidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira. Lalu kemudian lanjut, Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Sudah menjadi bagian dari doa kita. Tetapi bagaimana caranya berdoa? Mungkin hanya dilafazkan karena sudah saking hafalnya. Sebaik-baiknya adalah ketika kita berdoa, mendoakan orang tua, hadirkan wajahnya. Kita masih ingat ibu kita, bapak kita, bagaimana dahulu dibangunkan sahur, diajari puasa setengah hari sampai 1 hari, disiapkan buka puasa, dan seterusnya.
Ibulah yang membentuk kita menjadi seperti sekarang ini. Maka setiap kita berdoa, kita kemudian hadirkan wajah. Dalam bentuk lain, bulan Ramadan ini kita banyak membaca Al-Quran. Saya yakin di antara kita sudah ada yang khatam membaca Al-Quran. Maka setiap sadaqallahul azim selesai satu juz, saya niatkan pahala bacaan Quranku ini untuk ibuku, untuk ayahku. Bersedekah berapapun jumlahnya, apakah tanpa nama atau celengan, niatkan untuk ibu. Ini bentuk berbuat baik. Dan yang terakhir adalah bagaimana kita untuk berbuat baik pada orang tua dengan berbuat baik juga kepada sahabat-sahabat. Masih ada sahabat-sahabat ibu kita. Kalau tidak, anaknya lagi, sahabatnya ibu. Kita bersahabat lagi. Jangan sampai dahulu orang tuanya sama-sama bersahabat, anaknya tidak. Untuk apa itu kita lakukan? Sebagai wujud wabil walidaini ihsan. Jamaah yang dimuliakan Allah. Dikatakan bahwa ridallahi fi ridal walidain. Ridahnya Allah tergantung pada ridah kedua orang tua. Jadi jangan sampai seseorang itu terlalu mengejar ridha Allah, perbanyak salatnya, perbanyak sedekahnya, berbuat baik di mana-mana, tapi dia sakiti hati ibu. Apalagi kalau ibunya sudah meninggal, dahulu pernah disakiti hatinya. Dikatakan bahwa tidak akan meninggal seorang anak yang durhaka pada ibunya, pada ayahnya, tidak akan meninggal sebelum diperlihatkan balasan. Apa bentuk balasannya? Bisa bermacam-macam. Ketika berusaha, tidak pernah bisa berkembang usahanya. Berusaha ini salah, usaha itu salah. Kenapa selalu salah usahanya? Modalnya ada, jaringannya banyak, tapi begitu dimulai usahanya, gagal. Atau berkarir, di kantornya sudah mau dipromosikan, tiba-tiba hilang namanya, diganti orang lain. Ada saja penyebabnya. Boleh jadi itu adalah balasan dari kedurhakaannya pada orang tua. Begitu juga kita ini sebagai orang tua, janganlah sekali-kali terbetik dalam hati bagaimana ketika marah lalu kemudian mengatakan sesuatu. Karena setiap ucapan ibu, orang tua itu adalah doa. Bagaimanapun marahnya kita, janganlah pernah mengungkapkan kata-kata terbetik dalam hati sekalipun yang nadanya negatif atau buruk untuk anak kita. Melainkan bagaimana ketika marah masih keluar kata-kata yang berisi doa. Jamaah yang dimuliakan Allah. Kalau seorang anak ditinggalkan oleh ibunya, tidak bisa dibayangkan betapa bersedihnya seorang anak itu. Tetapi jauh lebih sedih kalau seorang ibu menyaksikan, melihat anaknya wafat, meninggal, ditinggalkan oleh anak yang paling dicintai. Setiap ibu pasti mencintai anaknya, dan ketika ditinggalkan oleh anaknya, tentu ini sangat berat. Oleh karenanya, atas permintaan panitia, mari kita doakan anak sahabat kita. Anak dari Ibu Herawati Hafiz, ini teman sekelas saya di Alia. Meninggal anaknya yang bernama Fadlur Rahman bin Yusuf.
Ini cucu dari Haji Hafid, sudah disampaikan tadi. Untuk itu diminta untuk kepada kita semua mendoakan almarhum Fadlur Rahman bin Yusuf, putri dari Pak Yusuf dan Ibu Herawati Hafiz, dengan sama-sama membacakan Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin, maliki yaumiddin, iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Allahumma ighfir lahu wa'afihi wa'fu anhu. Selanjutnya Bapak Ibu, kita sebagai anak dari orang tua kita, marilah kita menghadirkan wajah ibu kita, kemudian mengirimkan surah Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, ihdinas siratal mustaqim. Allahumma ighfir laha wa afiha wa'fu anha. Kemudian kita hadirkan wajah ayah kita, kemudian mengirimkan Fatihah. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma ighfir lahu wa afihi wa'fu anhu. Auzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa qala rabbukum ud'uni astajib lakum. Allahumma rabbi ja'alna minal amilin wa ja'alna min ibadikas salihin. Allahumma faqihna fid din wal fit ta'wil. Allahumma ja'alni syakuran wa ja'alni saburan wa ja'al fi aini sagiran wa fi ayunin nasi kabiran. Allahumma aghnini bil ilmi wa zayyinni bil hilmi wa akrimni bit taqwa wa jannibni bil ma'asi. Rabbi ghfirli wa liwalidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhana rabbika amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Al-Fatihah. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thariq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.